Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reza Adili Lutfiana Aziza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit artikel saya yang sudah saya tulis dengan judul Halakik Eksegesis Pemikiran John Wansburg, Pandangan Penafsiran Halakik pada penetapan awal kewajiban berperang. Oke. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 pembahasan, terbagi menjadi 3 pembahasan. Pertama, ada Quranic Studies dan Methods of Scriptural Interpretation karya John Wansburg. Itu adalah buku yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Yang kedua adalah subbab yang terdapat dalam buku Quranic Studies karya John Wansburg, yaitu Halakik Eksegesis dalam buku Quranic Studies karya John Wansburg. Kemudian yakni contoh penafsiran halakik pada penentuan awal mula penetapan kewajiban berjihad pandangan halakik eksegesis John Wansburg. Oke, pertama-tama sebelum kita bahas apa itu halakik eksegesis, kita perlu kenal dulu dari mana kita dapat informasi tentang halakik eksegesis. Ya, kita mendapatkan informasi tentang halakik eksegesis dari buku yang berjudul Quranic Studies and Methods of Scriptural Interpretation karya John Wansburg. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2004 oleh Prometheus Book di New York. Nah, buku ini terdapat 309 halaman yang di dalamnya terdapat 4 bab pembahasan. Ada 4 bab pembahasan. Bab pertama itu ada Revelation and Canon. Yang kedua ada Emblem of Prophethood. Yang ketiga adalah Original of Classic Arabic. Yang keempat adalah Principal Exegesis. Nah, bab pertama itu kan bahas tentang Revelation and Canon. Apa sih Revelation and Canon? Revelation and Canon itu adalah bab yang membahas tentang wahyu dan dogma-dogma. Atau jadi canon itu adalah aturan pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang benar. Jadi suatu dogma yang dianggap kebenarannya. Itu maksudnya canon. Yang kedua adalah Emblem of Prophethood. Apa itu Emblem of Prophethood? Dia membahas tentang tanda-tanda kenabian. Yang ketiga adalah Original of Classic Arabic, yaitu membahas tentang sejarah Arab klasik. Yang keempat adalah Principal Exegesis, yakni prinsip-prinsip penafsiran. Nah, buku Quranic Studies itu menawarkan pandangan terkait tafsir teks kitab suci. Siapa yang menawarkan? Yang menawarkan adalah John Wansburg. Dia menjelaskan tentang sumber metode penafsiran Al-Quran dengan mengaitkan pada tradisi penafsiran Taurat dan Bible yang berada di awal perkembangan umat Islam. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih halakik eksegesis itu. Nah, halakik eksegesis itu suatu subbab dari bab keempat yang berjudul Principal Exegesis atau prinsip-prinsip penafsiran. Nah, dia itu membahas tentang prinsip penafsiran. Prinsip penafsiran itu sebenarnya ada 5 subbab. Pertama ada Hagedic Exegesis, Dautung Bedur Tingkit Halakik Exegesis, Masoretic Exegesis, dan Rhetoric and Allegory. Nah, ada 5 subbab itu. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang halakik eksegesis. Sebab halakik eksegesis itu ada di halaman 170 sampai 203. Nah, di sana penjelasannya itu berupa paragraf-paragraf panjang. Apa sih halakik eksegesis itu? Gitu kan. Nah, halakik eksegesis adalah salah satu prinsip penafsiran yang ditawarkan oleh John Wansburg yang berkenaan dengan hukum, yaitu penafsiran-penafsiran yang dia itu menghasilkan suatu produk hukum atau dia itu berkenaan membahas tentang penafsiran tentang hukum-hukum. Nah, itu yang dibahas oleh halakik eksegesis. Apa aja sih? Gimana sih cara John Wansburg menjelaskan tentang halakik eksegesis? Nah, halakik eksegesis di dalam buku Quranic Studies
itu dia mengambil John Swarsburg itu mengambil contoh dari tafsir Al-Hams Miyah Ayah karya Muqatil bin Sulaiman tentang kewajiban berperang atas nama Allah melawan musuhnya. Nah, di dalamnya itu ada sekiranya 6 pembahasan tentang kewajiban berperang di jalan Allah. Nah, dia tuh berbentuk tafsir tematik gitu, teman-teman. Jadi menghimpun dari berbagai ayat yang kemudian dijelaskan dan bisa dibahas melalui berbagai hal, bisa dari lughawinya atau itu menghasilkan produk hukum. Nah, di pembahasan ini ada 6 pembahasan tentang kewajiban berperang atas nama Allah dan melawan musuhnya itu ada 6 pembahasan. Meliputi kewajiban untuk pergi berperang, pahala berperang atas nama Allah, melakukan perjanjian Allah, syahid dan pahalanya, bantuan Allah melawan musuhnya, dan pembagian rampasan. Dalam menentukan penafsiran tersebut, menentukan suatu penafsiran, halakik eksegesis itu melakukan validasi wahyu. Nah, kenapa kok melakukan validasi wahyu ya? Pembahasan halakik itu sebenarnya sudah ada dalam tradisi Yahudi dulu. Ya, ini pembahasan halakik itu mendahului adanya wahyu gitu. Sebelum adanya suatu ketetapan turun, itu tuh sebenarnya udah ada berdasarkan tradisi-tradisi. Halakik itu sudah ada gitu di zamannya di tradisi Yahudi. Nah, dalam menentukan dalam mempercayai suatu wahyu, nah halakik itu punya kriteria utama. Apa kriteria utamanya? Pembenaran wahyu, yakni peristiwa tentang wahyu itu dianggap benar atau sahih ketika penyampai wahyu yang disampaikan oleh saksi mata. Nah, saksi mata ini harus dapat dipercaya dalam keterangannya. Jadi wahyu itu bisa dianggap benar atau valid adanya kalau misalnya ada yang menyaksikan wahyu tersebut, menyaksikan turunnya wahyu tersebut ada di waktu itu. Nah, saksi mata yang menyampaikan atau yang melaporkan wahyu tersebut itu harus bisa dipercaya. Nah, sekiranya syarat-syaratnya itu sama seperti ketika kita memeriksa syarat-syarat sanad hadis menerima suatu perkataan nabi gitu. Nah, syaratnya tidak jauh beda dari itu. Kemudian, wahyu itu merupakan sumber dari penafsiran halakik. Oleh karena itu, kenapa kayak kita membutuhkan validasi terhadap wahyu gitu? Karena wahyu itu merupakan sumber dari adanya penafsiran halakik. Nah, sumber hukum dalam Yahudi dan Islam itu dititikberatkan pada sumber hukum tunggal. Jadi, sumber hukumnya itu cuma satu arah aja. Nah, tetapi dalam Islam, sumber hukum itu bukan hanya dari kitab suci, tapi juga dari sunnah Nabi. Para halakik itu menggunakan tradisi tafsir melihat 3 aspek. Jadi 3 aspek yang dilihat dalam memutuskan tafsir halakik atau dalam melakukan penafsiran halakik. Itu ada ahkam, penetapan, yang kedua ada ikhtilaf, perselisihan, yang ketiga ada nasakh. Pertama ahkam, kedua ikhtilaf, yang ketiga ada nasakh atau penghapusan. Kemudian kalau misalnya sudah ada penetapannya, tapi ada pertentangan-pertentangan ayat atau kitab suci yang mengandung hukum, diselesaikan para halakik dengan 3 perangkat hermeneutika. Nah, 3 perangkat dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan ini itu ada tahsis, yaitu spesifikasi, penjelasan ulang, ada tafsir. Di sini tafsir tuh gunanya menguatkan. Jadi kayak menghimpun tafsir-tafsir, dan ketiga ada nasakh atau penghapusan. Kan pada zaman dulu itu kan ada nasih dan mansuh ya teman-teman. Jadi ada penghapusan dan mana yang dihapus. Nah, John Swansburg dalam menentukan atau dalam prinsip-prinsip tafsir halakik itu melihat hal itu. Kemudian kita akan membahas tentang contoh penafsiran halakik. Oke. Contoh penafsiran halakik di sini kita mengambil tema tentang penentuan awal mula penetapan kewajiban berjihad pandangan halakik eksegesis John Swansburg. Nah, kan tadi kan kita tahu ya teman-teman kalau misalnya John Swansburg itu tuh
mengambil contoh menggunakan tafsir miliknya Muqatil. Nah, di tafsir Muqatil ini yang menjadi awal mula kewajiban jihad itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Sedangkan menurut John Wansbrough, bukan Al-Baqarah ayat 216 yang menjadi awal mula penetapan kewajiban berjihad, tetapi surat Al-Baqarah ayat 190. Nah, di ayat 216 itu mempunyai arti diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah, kalau misalnya di ayat 190 itu mempunyai arti, dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini menjadi awal mula penetapan jihad menurut John Wansbrough. Kita cari tahu ya, apa penafsirannya antara ayat 216 dan ayat 190. Di ayat 216 ini di surat Al-Baqarah terjadi ketika pembebasan kota Makkah atau yang disebut Fathu Makkah. Nah, tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah, akan tetapi gantinya adalah jihad dengan niat yang baik. Jadi dulu di zaman ini, di waktu itu lagi maraknya yang namanya saat terjadi Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah itu kan terjadinya waktu hijrah ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah, akan tetapi gantinya adalah jihad dengan niat yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa perang merupakan suatu hal yang dianggap berat, bisa mengakibatkan luka bahkan kematian. Dalam menjalankannya dibutuhkan keberanian menghadapi musuh. Ayat ini memberi peringatan perang dengan perkataan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh juga kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagimu. Sungguh Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah, maksud di perkataan di atas itu sebagai analogi gitu loh. Penjelasan bahwa kemenangan dalam Islam, peperangan atas musuhnya itu tidak hanya berpengaruh pada kemenangan atas musuh saja gitu, tetapi juga berpengaruh pada penguasaan negeri gitu, harta benda, wanita dan anak-anak. Jadi kalau misalnya menang, itu bisa menyelamatkan negeri, menyelamatkan harta benda, wanita dan anak-anak dan serta orang-orang yang tidak mampu untuk berperang itu. Nah, kemudian dan jika mengikuti perang itu dalam posisi yang kurang disukai, padahal sebenarnya perang itu baik gitu loh. Ketika tidak mengikuti perang, itu maka kamu akan menghancurkan negerimu. Kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, yaitu tidak mengikuti perang. Tapi padahal sebenarnya itu baik gitu. Baiknya adalah ketika kamu melakukan itu, maka kamu bisa menyelamatkan negerimu. Ini adalah sebuah analogi yang diberikan pada ayat ini gitu. Nah, pada penegasan hal itu merupakan penegasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perang. Nah, sungguh Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Di situ adalah kata-kata yang menjelaskan tentang kewajiban atau peringatan penekanan akan berperang. Kemudian menurut Wansbrough itu bukan di ayat 216 tapi di ayat 190. Apa sih ayat 190? Nah, ayat 90 ini nggak bisa dijelaskan dengan hanya satu ayat ini saja.
Tapi ayat 190 itu bisa dijelaskan dengan rentetan ayat-ayat selanjutnya, yaitu dari ayat 190 sampai ayat 193. Nah, ini memang membahas tentang peperangan-peperangan. Ayat 190 ini menjelaskan ayat 190 ini merupakan ayat yang pertama kali turun tentang peperangan di Madinah. Oke. Ayat 190 ini adalah ayat yang pertama kali turun untuk mengaring orang pertama kali turun tentang perang di Madinah. Nah, menjelaskan tentang perintah untuk mengaring orang yang memerangi dan membunuhnya dimanapun ia jumpai. Nah, dengan turutnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang yang telah menyerang atau memerangi dan menahan diri dari orang-orang yang tidak memerangi. Jadi, ketika ada yang menyerang, baru dia menyerang, gitu. Maksudnya ayat ini kayak gitu. Nah, kemudian perintah ayat ini itu dinaseh, dihapuskan dengan adanya surat At-Taubah ayat 5 yang berbunyi, "Maka bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka." Kata orang-orang yang memerangimu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 190 merupakan bentuk dorongan untuk memerangi musuh yang mereka bertujuan memerangi Islam dan kaum muslimin. Perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Hal ini dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa dan perangilah kaum musyrikin itu semua sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Perintah membunuhnya dimanapun dia jumpai berasal dari keterangan surat Al-Baqarah ayat 191. Nah, serangkaian ayat 190 sampai 193 surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang larangan melampaui batas, seperti melakukan mutsal dan wulul, syirik itu lebih besar atau bahayanya dari perang gitu, haram berperang di tanah haram dan bolehnya mempertahankan diri dari serangan musuh, dan perintah berperang hingga fitnah tidak lagi tersisa. Nah, ayat ini terdapat dua perbedaan ya tentang ayat ini. Pertama, ayat 216, dia yang menjelaskan secara terang-terangan untuk berperang, yang berperang di jalan Allah dengan cerita bahwa itu terjadi pada saat Fathu Mekah. Tidak ada lagi hijrah dan digantikan dengan berjihad. Nah, di ayat 190, menurut secara historisnya merupakan ayat yang pertama kali turun tentang perang di Madinah. Tapi kemudian dinasah oleh surat At-Taubah. Nah, selanjutnya, menurut One Spongs, surat Al-Baqarah ayat 190 ini menekankan perang secara khusus bersifat defensif yang dibantukan kepada umat muslim. Pengecualian memerangi orang yang tidak berperang, wanita, anak-anak, dan betapa ataupun biksu. Penjelasan ini berdasarkan keterangan, perangilah orang-orang di jalan Allah yang memerangimu. Nah, perang defensif itu apa sih? Perang defensif adalah perang yang kita itu memerangi seseorang atau suatu kelompok karena kita sudah diserang terlebih dahulu, begitu. Nah, kualifikasi berbeda pada orang kafir atau musyrikin atau ahli kitab yang dapat dikenakan dengan keputusan ilahi untuk diperangi oleh orang-orang yang beriman. Jadi, kita tuh boleh memerangi orang-orang kafir, musyrik, atau orang ahli kitab dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Allah. Diberikan ketentuan khusus oleh itu. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 190 ini, dia lebih khusus membahas tentang memerangi kelompok seorang ketika mereka telah memerangi orang muslim terlebih dahulu. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 191, An-Nisa 90 An-Nisa 91, An-Nisa 89, At-Taubah ayat 5. Nah, 4 ayat ini itu menjelaskan tentang dukungan perubahan dari perang defensif ke perang ofensif. Nah, perang defensif tadi itu kan perang yang dia itu kita menyerang setelah ada peperangan terhadap kita. Tapi perang ofensif itu tidak, kita memerangi atas dasar-dasar yang
jadi kita tidak perlu menunggu mereka memerangi kita terlebih dahulu untuk kita melakukan perang ke mereka. Nah, target-target ini dipilih sebagai sebuah deklarasi umum atau pengumuman secara terang-terangan tentang peperangan terhadap non-muslim. Nah, pada 4 ayat ini itu terdapat berbagai rancangan gitu, berbagai kondisi tentang perang antara umat muslim dan musuhnya, seperti yang berkaitan tentang bulan haram dan Masjidil Haram. Nah, bulan-bulan haram dan Masjidil Haram itu kan tadi kalau misalnya di serangkaian ayat 190 sampai 93 kan dijelaskan bahwa dilarang, berperang di Masjidil Haram kecuali mereka sudah menyerang kalian. Nah, contohnya adalah rancangan-rancangan atau produk-produk hukum yang berkaitan tentang perang. Itu dibahas di serangkaian ayat ini. Nah, serangkaian ayat ini menjelaskan tentang perang ofensif tadi, yaitu memerangi orang-orang musyrik atau musuh-musuh orang Islam secara langsung tanpa menunggu mereka memerangi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melihat gitu loh, bahwa sebenarnya John Wansburg itu menekankan pada sistematika historis dan penasahan, bahwa di ayat 190 ini dia melihat gitu, kalau ayat 190 ini secara historis merupakan memang ayat yang pertama kali turun atau perintah perang tentang perang di Madinah dan juga menggunakan metode Nasr dalam mengambil kesimpulan terkait kewajiban berperang di jalan Allah. Nah, kalau pendapat Muqatil tadi kan ayat surat Al-Baqarah ayat 216 yang menjelaskan secara jelas gitu loh tentang kewajiban berperang. Nah, pada kenyataannya eh, yang terhimpun pada karya klasik tentang pencabutan dan pembubaran atau Naskah Al-Quran, Kitab Al-Naskh wal Mansukh karya Hibatullah, pada kitab tersebut menunjukkan bahwa ayat 190 itu bukan berkaitan tentang hukum perang suci gitu, melainkan karena adanya pencabutan legislatif atau penasahan dalam kitab suci, yakni Al-Quran yang sedang diperdebatkan. Kan tadi di ayat 90 dijelaskan ya pada penafsirannya, kalau misalnya awalnya dia adalah suatu ayat yang memerintahkan untuk memerangi siapapun yang memerangi kamu. Tapi kemudian dinasah oleh surat At-Taubah. Dari sini dapat dilihat bahwa penentuan halakik milik John Wansburg, dia memandang pada sisi historis yang pertama tadi, pada penentuan awal mula ketetapan kewajiban berjihad, dia menentukan menggunakan metode Nasr dalam kesimpulan ketetapan terkait kewajiban, dan kemudian juga melihat dari sisi historis, yaitu perintah perang di Madinah merupakan ayat yang pertama kali turun tentang perang di Madinah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih dan mohon maaf atas keterangan yang mungkin kurang dan kesalahan-kesalahan yang ada. Sedikit yang bisa saya sampaikan, dan tentang kesimpulannya bahwa halakik eksegesis merupakan prinsip penafsiran halakik tentang penetapan suatu hukum. Penetapan suatu hukum ini sangat memandang sumber-sumber hukumnya. Nah, sumber hukum ini terdapat dari wahyu. Nah, kalau dari penafsiran Islam itu ada dua, yakni kitab suci dan perilaku Nabi atau sunnah. Nah, dalam menafsirkan penafsiran halakik, John Wansburg juga memandang tentang penasahan dan juga segi historisnya sesuai dengan contoh pada penetapan awal mula ketetapan kewajiban berjihad tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih sudah menonton.